Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Maswatu, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, guru agama Islam di SMP Negeri 1 Karas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 1 LPTK UIN Pontianak. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara urin di SMP Negeri 1 Karas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 8 dengan materi pokok, amanah dan jujur. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kedua, menurut kalimat bagaimana sikap jelaskan di pokok. Itulah pertanyaan romantis yang kalian sudah jawab. Dan setelah itu kita masuk ke amanah. Tadi kalian sudah menjelaskan pengertian amanah. Setelah pengertian amanah, apa yang harus kalian buat? Menerapkan atau memberikan contoh tentang sikap amanah dan jujur. Di situ akan memberikan kalian cara perilaku memberikan contoh. Coba berikan salah satu contoh amanah dan jujur. Tentang pengertian amanah. Tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sikapnya itu apa? Jujur dalam berkata. Satu-satu. Ya. 1. Jujur dalam perkataan, yaitu selalu menyatakan hal yang sebenarnya. Ya, yang kedua siapa? 2. Jujur dalam tindakan, yaitu jangan menipu atau berbohong untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga siapa? Mengaku kesalahan, berani mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain atau keadaan. Yang keempat ada? Ya. Tidak memanipulasi, yaitu jangan memanipulasi informasi atau orang lain untuk kepentingan pribadi. Yang kelima siapa? Ada yang mau? Ya. Berdiri. Yang kelima siapa? Menepati janji, yaitu jika sudah berjanji upaya untuk memenuhinya jika tidak bisa berikan penjelasan yang jujur. Yang keenam siapa? Ayo Vicky. Ya. Transparan, yaitu keterbukaan dan transparansi sama diperlukan untuk membangun. Iya, itu yang disebut dengan penerapan tentang sikap amanah dan jujur. Yaitu dengan selalu mengatakan hal yang sebenarnya, tidak berbohong dalam untuk mengambil keuntungan pribadi, tidak menyalahkan atau tidak menyalahkan tanpa menyalahkan orang lain, tidak memanipulasi atau orang lain untuk kepentingan pribadi, tidak bisa memberikan penjelasan yang jujur, atau diperlukan untuk memang itulah tahapan atau menerapkan sikap amanah dan jujur. Kalau contoh amanah itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Contoh amanah seperti apa? Ayo, contoh amanah seperti apa? Contoh amanah itu seperti apa? Ya. Menjaga barang titipan teman dengan baik. Iya, apa lagi? Ada lagi? Ayo. Contohnya seperti jujur itu apa?
bersikap amanah seperti apa? Sekarang bersikap Jujur. Sudah ada yang lebih mengerti? Semuanya sudah paham? Sudah. Kalau begitu ibu masuk ke kelompok ya. Kita buat kelompok, kita mendiskusikan permasalahan tentang mengidentifikasi amanah dan Jujur. duduk kelompok dan kita diskusikan bersama-sama ya. Presentasikan ke depan. Ayo diskusikan dulu tentang amanah dan Jujur. Setelah didiskusikan, silakan presentasikan ke depan ya. Iya. Dibuat dua kelompok ya. Kalian diskusi dulu ya. Ya. Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok satu sudah apa belum? Sudah. Oke, kelompok satu silakan maju ke depan untuk mendiskusikan tentang mengidentifikasi masalah amanah dan jujur. Sebelah kanan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok Asmaul Husna, nama kelompok kami Nurul Lula, Dewi Smika Katian, Muhammad Yusuf Putra Mansukun, yang saya hormati Ibu Guru, sahabat pembawa materi di siang hari ini, dan teman-teman kelompok yang saya banggakan. Di siang hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengidentifikasi masalah yang memerlukan kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Supaya pemberitahuan yang lebih jelas lagi akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Cevis Smika Katian. Oke, perkenalkan nama saya Cevis Smika Katian. Di sini saya akan baca hasil diskusi kami, yaitu tentang mengidentifikasikan masalah yang memerlukan kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasikan masalah yang memerlukan kejujuran dan amanah kehidupan sehari-hari yaitu sikap, berkata, dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Amanah adalah sikap bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, baik dalam bentuk menjaga barang maupun rahasia. Kedua sikap ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Saat mengerjakan tugas ujian di sekolah, kejujuran sangat diperlukan saat mengerjakan tugas, yaitu ujian di sekolah. Ketika menghadapi ujian, kita harus mengerjakan sendiri tanpa menyontek dari teman ataupun sumber lain adalah contoh sederhana bagaimana kejujuran menjadi penting dalam menjaga integritas. Dari amanah dalam hal ini adalah bagaimana ketika menjaga kepercayaan guru yang memberikan ujian tersebut
tersebut serta menjalankan tugas dengan penuh bertanggung jawab. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, ada. Ya, yang kelompok lain ada pertanyaan, silakan berdiri. Apa arti kejujuran dan amanah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kejujuran adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Amanah adalah sikap bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, baik dalam bentuk menjaga barang, melaksanakan tugas, maupun menjaga rahasia. Kedua sikap ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Ada. Ya. Mengapa kejujuran penting dalam mengerjakan ujian di sekolah? Kejujuran penting dalam mengerjakan ujian karena dengan jujur kita mengerjakan soal sesuai kemampuan kita sendiri tanpa menyontek atau mengambil jawaban dari orang lain. Ini menunjukkan integritas diri dan memastikan hasil ujian mencerminkan kemampuan kita yang sebenarnya. Dengan jujur kita belajar bertanggung jawab atas proses belajar kita dan mendapatkan hasil yang memuaskan secara moral. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak Tidak. ada. Oke, langsung aja kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dan amanah adalah dua sifat yang harus kita terapkan untuk menjadi individu yang berintegritas melalui berbagai situasi seperti saat belajar, berinteraksi dengan teman, atau menjalankan tanggung jawab pribadi lain dapat melatih diri untuk selalu bersifat jujur dan amanah. Dengan demikian, kita dapat membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain serta sopan santun menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2, nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok Al-Quran ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengidentifikasi masalah situasi yang memerlukan amanah dan kejujuran. Nama-nama anggota kami yaitu Zahira Fatur, Ilmayatul Husna Daud, Abdul Misbah. Isnawati Yatunan, Babai. Yang saya hormati Ibu selaku pembawa materi, yang saya hormati teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang akan lebih jelasnya lagi nanti dibaca oleh teman saya yaitu Ilmayatul Husna Daud kepada Mas. Saya persilakan. Mengidentifikasi masalah situasi yang memerlukan amanah dan jujur. Menjaga barang teman yang dipinjam. Jika kita meminjam barang teman seperti buku atau alat tulis, kita harus menjaga barang tersebut dengan baik. Ini adalah bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jika barang tersebut rusak atau hilang, kita harus jujur mengakui kesalahan dan bertanggung jawab menggantinya. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya jujur dan amanah dalam menjaga hubungan pertemanan. Dengan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak luput dari kesalahan. Misalnya jika kita terlambat datang atau lupa mengerjakan tugas, kita harus jujur mengakui kesalahan tersebut. Kejujuran adalah
kejujuran dalam mengakui kesalahan akan lebih dihargai daripada berbohong untuk menutupi kesalahan amanat. Juga terlihat dalam cara kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Bagaimana contoh sikap amanah dalam menjaga barang milik teman? Contoh sikap amanah dalam menjaga barang milik teman adalah ketika kita meminjam barang seperti buku, alat tulis, atau mainan, kita harus merawatnya dengan baik dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama seperti saat dipinjam. Jika barang tersebut rusak atau hilang, kita harus jujur kepada teman kita dan bertanggung jawab untuk menggantinya. Apakah masih ada pertanyaan lain? Adakah pertanyaan yang lain? Masih. Apa yang harus dilakukan jika kita membuat kesalahan seperti terlambat masuk sekolah? Kita harus jujur mengakui kesalahan tersebut kepada guru dan memberikan alasan yang benar. Setelah itu kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sikap ini menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab atas tindakan kita. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih. Bersama. Beri aplaus dulu buat Sekarang kita akan masuk di kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dan amanah adalah dua sifat yang harus kita terapkan untuk menjadi individu yang berintegritas. Melalui berbagai situasi seperti saat belajar, berinteraksi dengan teman, atau menjalankan tanggung jawab pribadi, kita dapat melatih diri untuk selalu bersikap jujur dan amanah. Dengan demikian kita dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain, serta menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Cukup sekian hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk teman kelompok 2. Langsung ke tugas. Di sini Ibu ada tugas. Tugasnya kita memakai LKPD. Di sini ada tugas yang kalian harus kerjakan. Tugasnya Ibu akan lagi mengikuti LKPD ya. Nanti dikerjakannya waktunya 20 menit. Kerjakan dari sekarang ya. Iya. Kerjakan LKPD-nya ya. Dikerjakan ya. Ya, Bu.
LKPD-nya sudah dikumpulkan. Sekarang Ibu masuk ke tugas berikutnya, itu tugas Main lagi, ilah. kan tadi sudah kumpul LKPD-nya. Sekarang Ibu bagikan soal post-test. Soal post-test ini kalian kerjakan per individu ya. Ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Waktunya 5 menit. Soal post-testnya dikerjakan ya. Ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, tugasnya, post-testnya dikumpulkan. Masing-masing bawa tugasnya ke depan. Periksa dulu ya. Ayo silakan duduk, Ibu periksa dulu ya. Ibu periksa dulu ya PPT-nya. Sudah selesai periksa, kita masuk ke lembar angket ya. Ya, alhamdulillah nilainya bagus-bagus, cuma ada beberapa saja yang masih belum paham dan ditembakkan nanti berikutnya baru diperbaiki ya. Ya. Kita masuk ke lembar angket. Lembar angket ini ditujukan kepada siswa. Ibu akan bertanya dan kalian akan menjawab ya dan tidak. Lembar angket ini ada 5 soal. Perhatikan, nanti kalian jawab ya dan tidak ya. Saya selalu berbicara jujur, bahkan ketika kebenaran bisa membuat saya dalam masalah ya apa tidak? Ya. Yang kedua, saya tidak pernah menyembunyikan kesalahan yang telah saya lakukan ya apa tidak? Ya. Yang ketiga, saya merasa penting untuk selalu transparan dalam setiap tindakan saya ya apa tidak? Ya. Yang keempat, saya tidak memanipulasi informasi untuk keuntungan pribadi. Ya apa tidak? Ya. Yang kelima, saya selalu mengakui jika saya telah melakukan kesalahan. Ya apa tidak? Ya. Ya, dari semua pelajaran yang telah kita lalui bersama yaitu tentang amanah dan jujur. Di sini Ibu ingin menyimpulkan bahwa amanah dan jujur itu harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya amanah yaitu selalu kalau ada yang teman kita yang menyuruh kita menyimpan barangnya, kita harus menyimpan dengan baik karena itu sesuatu amanah yang harus kita lakukan. Berbicara jujur kepada orang lain karena jujur
Jadi penerapan tentang sikap amanah dan jujur seperti yang tadi kalian sudah kalian sudah sebutkan, yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang amanah dan jujur. Contohnya seperti apa tadi? Jujur, tidak berbohong kepada orang tua. Sedangkan amanah seperti apa? Amanah menjaga ketertiban teman Dengan baik dalam setiap ucapan dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan memberikan hikmah, yaitu hikmah amanah dan jujur. Yang pertama yaitu mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup. Yang kedua, lebih percaya diri dan tidak bergaul dengan sesama. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, lebih dihargai dan terutama di mata sesama. Dari situ ada yang bertanya. Iya, berarti materi kita sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Yang kurangnya dari Ibu, yang lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.